Halo, ketemu lagi. Di video kali ini saya akan review yaitu prosesor produk dari Momentum yang bisa karaoke. Ini dia Momentum DSP K2 generasi kedua, yang sebelumnya adalah DSP Momentum DSP K1. Nah, ini seperti apa barangnya? Kita langsung unboxing aja. Oke, penampakannya seperti ini. Seperti biasa ada buku panduan atau manual boxnya. Terus ini unitnya. Oke, langsung aja kita buka. DSP Momentum K2 Karaoke. Nah, hampir mirip yang lama, cuman ini bedanya. Ini ada 8 channel output. Nah, ini ada 12 channel malah ini. Disclaimer ya. Ini 12 channel output RCA. Ini ada 12 channel output RCA. Kalau yang sebelumnya dia kalau nggak salah 6 atau 8 gitu. Kalau nggak salah sih 6 channel. Nah, ini udah ada optical input. Optical input, jadi head unit standar ataupun head unit yang berbasis Android atau yang high res, dia udah support untuk inputnya menggunakan optical input. Nah, untuk input high inputnya atau low inputnya dia ada. Kalau yang sebelumnya dia nggak ada low input, jadi harus menggunakan input dari speakernya langsung. Jadi head unit yang keluarin suara dari speakernya colok kabel ke sini. Jadi RCA nggak ada kalau yang K1. Kita di K2 ini ada high input dan low input. Nah, tentunya untuk USB-nya juga dia ada OTG in-nya ada 2. Jadi USB 1, USB 2. Nanti dia bisa ngebaca atau ngeplay music dari flash disk atau USB untuk dimainkan di prosesor ini. Nah, DSP Momentum K2 ini dia bisa di-adjust dari PC atau laptop, bisa juga di-download di aplikasi di Play Store atau di App Store, itu ada aplikasinya. Jadi untuk memainkan lagu dari DSP atau dari USB bisa langsung dari handphone. Nah, untuk kelebihannya DSP K2 ini yang bukan yang beda atau yang terbaru modelnya ini, bukan fisik prosesornya saja ya. Jadi kita mixnya pun berbeda. Ini lebih mungil, lebih simple. Nah, seperti ini micnya ada 2. Kalau yang sebelumnya micnya kan besar sekali ya. Kalau di mobil kayaknya kelihatan kok kayak nggak simple. Terus pakai baterai A2 kalau nggak salah, 2 atau 3 biji gitu satu mixnya. Nah, ini cukup simple karena dia udah sistem baterai tanam. Jadi kalau habis kita tinggal charger aja menggunakan USB-C. Jadi nggak perlu beli baterai repot-repot, beli baterai ke toko untuk aktifin. Nah, ini udah aktif. Jadi begitu kita nyalakan, ini udah langsung aktif. Jadi baterainya udah tertanam di sini. Mic-nya cukup simple. Kita buat karaoke itu sangat mewah ya. Jadi kualitas fisiknya juga, barangnya bukan barang yang abal-abal. Ini benar-benar niat banget untuk membuat karaoke di mobil supaya lebih efisiensi, nggak makan tempat, simple, 2 orang, 1 orang pun oke aja. Mic-nya sensitivitasnya sangat tinggi, jadi nggak noise. Kualitas suara sangat bagus. Nah, untuk DSP K2 Momentum K2 ini bisa diaplikasikan ke semua jenis mobil. Mau mobil standar pun bisa, bawaan mobil, head unit bawaan mobil bisa. Jadi saya mau pasang karaoke di mobil tapi head unit nggak ganti, bisa banget. Nah, ini dia solusinya pakai DSP K2 untuk karaoke di mobil. Nah, kebanyakan ada yang bertanya soal, Om, saya pingin pasang karaoke di mobil supaya bisa karaokean menggunakan YouTube-nya di mobil. Saya udah punya head unit Android, tapi udah pasang karaoke merek lain dan produk lain, tapi nggak bisa. Dia hanya sistemnya pada saat aux aja. Nah, itu memang nggak bisa. Jadi
Kalau alat, ada sistem alat karaoke namanya, ini sistemnya kayak semacam alat karaoke ya. Jadi orang bilang ini equalizer, tapi dia untuk karaoke juga. Alat karaoke buat di mobil, tapi ini nggak bisa karena ini sistemnya melalui sistem AUX. Pada saat kita lagi nonton YouTube di mobil, otomatis SIM mic ini punyanya ini, kalau produk lain itu nggak bisa berfungsi. Kita source-nya head unit itu harus AUX, jadi nggak bisa nonton YouTube di mobil, head unitnya nggak bisa di play dengan kita karaokean. Hanya bisa karaokean kita tapi dari handphone lagunya. Nah itu sangat nggak efisiensi. Jadi kita sarankan untuk memakai produknya Momentum K2 ini. Jadi kita bisa nonton YouTube tapi sambil bisa karaokean di head unit YouTube-nya, bukan dari di handphone lagi. Jadi kita nyalain head unit di mobil, play YouTube, kita bisa karaokean langsung karena suara transmitternya, source-nya itu ke semua source. Mau source-nya radio, mau USB, mau YouTube, ini udah support. Jadi nggak memutus sistem. Jadi dia play terus. Jadi lagi YouTubean kita bisa karaokean, atau tanpa YouTube kita dari cuman mau buat iseng-iseng aja nyanyi-nyanyi gitu dari USB atau dari sistemnya head unit masih ada CD, ini bisa, sangat bisa. Jadi nggak monoton, ini multifungsi, sangat berguna banget. Alatnya kecil, mic-nya kecil, simple, bisa ditaruh di kantong. Ini kantong ini muat nih, kantong muat karena kecil. Kayak yang sebelumnya kan mic-nya besar, kayak mic pada umumnya itu mic rumah gitu, sangat nggak efisiensi ya. Jadi ini sangat efisiensi, sangat simple. Nah kita kembali ke sistem suara. Jadi suaranya sangat bagus, sangat jernih karena dia berbasis DSP tapi bisa karaoke. Jadi untuk bisa nyetel suara lebih bagus, lebih clarity, ini bisa. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir yang takut kalau pakai karaoke kan suaranya jelek. Enggak, ini bagus karena ini ada DSP equalizer, parametric equalizer, dan graphic equalizer. Ini bisa di-adjust dari sistemnya smartphone kita ataupun dari PC dan laptop kita supaya kita mempermudah untuk menyeting suara sedemikian rupa seperti yang kita inginkan. Nah, untuk DSP K2 ini kita buka harganya, ini di harga 3 jutaan. Jadi barang aja. Nanti untuk misalkan saya mau pasang di mobil A misalkan, tapi saya nggak mau potong kabel, kita sediakan soketnya. Jadi soket to soket khusus plug and play, tidak potong kabel, tapi tentunya kena biaya tambahan karena dari head unit K2 ini hanya kabelnya yang opsional, jadi masih potong kabel. Jadi dapatnya seperti itu. Kalau untuk mau plug and play ada penambahan kabel atau soket opsional untuk semua jenis mobil, misalkan Toyota, Honda, Nissan, dan lain-lain kita menyediakan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa datang langsung, lihat fisiknya langsung, lihat barangnya langsung boleh. Ini di harga 3.500.000 hanya barang aja, belum termasuk pasang. Jadi jangan salah tafsir, dikira harga 3.500.000 sudah berikut pasang terima beres. Enggak, ini barang aja. Kalau instalasi ada jasanya lagi. Ini jasa pemasangan prosesor dengan pemasangan head unit beda. Jasa pemasangan prosesor lebih mahal karena butuh instalasi yang lebih sulit ternyata, dan head unitnya misalkan udah Android atau apapun, kita bisa aplikasikan ke semua head unit dan semua jenis mobil. Buat teman-teman yang lagi nyari mau karaokean di mobil atau di bis pun bisa, atau mobil-mobil seperti yang gede-gede itu Toyota Hiace yang lagi ngetrend sekarang buat mobil-mobil travel, saya rekomendasikan pakai ini karena dia suaranya nggak feedback. Kalau merek-merek lain yang opsional itu biasanya kita nyanyi aja, kalau dihadapin ke suara mobilnya atau suara speakernya itu bunyi nging gitu. Kalau ini enggak. Jadi ini sangat nggak ada noise atau nggak ada feedback. Jadi suaranya bagus. Jadi saya rekomendasi sekali untuk prosesor DSP Momentum K2 ini diaplikasikan untuk karaoke dan
sistem audio juga sangat bagus. Oke, cukup sekian dari saya. Salam video berikutnya di Line Audio Project.